inilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau Express lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi pada Rabu siang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk terluka di leher. Evakuasi ke daratan Jagorawi. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Oh, lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Oh, jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Oh. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Iya, luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Oh. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia beracun di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Sementara itu 100 orang terluka, di mana 4 diantaranya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ratusan pemilik kendaraan yang rusak akibat terkena tumpahan cairan kimia berbahaya di Bandung Barat, Jawa Barat menuntut ganti rugi. Mereka mendatangi perusahaan truk tangki yang mengalami kebocoran dan tumpah di sepanjang Jalan Cikalong Wetan hingga Jalan Cikamuning, Bandung Barat. Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit karena harus menjalani perawatan medis intensif. Kalau lukanya berlanjut, besok itu diarahkan ke rumah sakit atau gimana? Oh, kalau beberapa emang udah kita arahkan ke rumah sakit tertentu sama penanganan di rumah. Jadi udah kita kasih edukasi untuk penanganan luka bakar ringan. Kalau misalnya yang kita pulangkan kan berarti itu luka bakarnya ringan ya. Jadi sudah kita kasih edukasi juga untuk pemakaian krim dan kompres tadi. Kami dari jajaran Polres Cimahi melakukan awal-awal pertama adalah melakukan mitigasi penanganan. Yang pertama tentu saja adalah keselamatan dari korban. Perlu disampaikan, sampai dengan saat ini ada beberapa korban yang terdampak dari bocornya limbah B3. Sebelumnya, cairan soda api tumpah dari mobil pengangkut yang bocor di Jalan Purwakarta Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Bahan kimia berbahaya dan beracun ini pun berceceran di jalan dan mengenai ratusan pengendara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari Natal, kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ruang tunggu stasiun disesaki oleh calon penumpang yang hendak bepergian keluar kota.
Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman. Lebih dari 40.000 penumpang berangkat ke sejumlah kota melalui stasiun Pasar Senen. Meski ramai, namun 57% tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Sementara itu, sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Dan pemirsa, kami ajak Anda melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri. Berikut ini pemirsa. Yang ada di kiri atas Anda pemirsa, ini adalah visual terkini dari Taman Safari Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi lalu lintas di sana terpantau masih ramai lancar. Kemudian di sebelah kanan Anda, pemirsa, ini adalah pos lantas Ledeng di Kota Bandung, Jawa Barat, di mana situasinya terpantau sepi pada malam hari ini. Dan di kiri bawah, ini adalah visual terkini di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pemirsa, di mana kondisi lalu lintas cukup padat di sana, tidak hanya oleh kendaraan, namun juga sejumlah orang yang merupakan wisatawan masih memanfaatkan waktu libur panjang mereka di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan terakhir kita menuju ke Bali di Kuta Square. Di visual kanan bawah Anda pemirsa, situasi di sana juga terpantau cukup sepi dan lancar. Walaupun memang hari ini adalah salah satu puncak dari arus lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru. Momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kondisi lalu lintas Simpang Gadok menuju Puncak terpantau ramai lancar. Nampak belum ada kepadatan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor maupun dari arah Bogor menuju Puncak. Meski demikian, pihak kepolisian mengantisipasi lonjakan kendaraan dengan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap serta sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Sementara itu pemirsa, malam ini ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Cipali terpantau kondusif dan tidak ada ketersendatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi serta sejumlah bus antar kota. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, tercatat 36.369 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Palimanan dan Transjawa. Sementara itu, arah sebaliknya sebanyak 18.533 kendaraan dari Palimanan menuju Jakarta. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada malam hari, meski tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana Natal di sejumlah titik pemirsa, kita bergabung bersama dengan rekan Muhammad Zulhilmi di gerbang tol Cikampek Utama dan Henry Aprila di kawasan Simpang Gadok. Kita ke Zulhilmi terlebih dahulu. Selamat malam Hilmi, bagaimana kondisi terkini di sana pada malam hari ini? Apakah ada ketersendatan ataupun peningkatan arus kendaraan? Ya, selamat malam Bre dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk saat ini kondisi di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar, di mana untuk dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini masih saja didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Sementara itu sebaliknya untuk arah Palimanan menuju Jakarta untuk sampai saat ini masih didominasi oleh kendaraan berat seperti bus, kemudian truk dan juga kendaraan berat lainnya. Dan menurut data terakhir pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat ini tercatat sebanyak 38.701 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju ke arah Palimanan dan juga Transjawa. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari Transjawa masuk ke kawasan Jakarta ini
terdapat sekitar 21.602 kendaraan, dan dalam hari ini kami mencatat lonjakan kendaraan, jumlah kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini paling tinggi terjadi antara pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang tadi, di mana lonjakan kendaraan ini diperkirakan mencapai 13.000 kendaraan. Namun setelah itu siang, sore hingga malam hari ini jumlah kendaraan hanya meningkat tipis saja, tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan memang untuk saat ini diperkirakan jumlah kendaraan baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya ini tidak setinggi dibandingkan dengan hari-hari kemarin, begitu, karena memang untuk puncak dari arus libur Natal dan juga Tahun Baru pada gerbang tol di Cikatama ini telah terjadi pada 21 dan juga 22 Desember 2024 kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, ada rekan Henry Aprila di sana. Silakan Henry. Baik, terima kasih rekan Hilmi untuk situasinya terkini yang dapat kami sampaikan. Memang sudah tidak terjadi keterlambatan maupun ini masih dikatakan normal untuk situasi terkini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Mengingat untuk saat ini juga merupakan memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024 dan juga 2025. Adapun yang juga dapat kami sampaikan dari Satlantas Polres Bogor yang menyampaikan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk hari ini, kemudian juga untuk jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat dari tol Jakarta tercatat untuk hari ini sebanyak 27.000 kendaraan yang sudah memasuki kawasan Puncak. Kemudian juga dapat kami sampaikan informasi yang kami terima dari Satlantas Polres Bogor bahwa menyampaikan himbauan untuk para pengendara terutama dari tol Jakarta menuju Puncak, karena mengingat untuk saat ini situasi cuacanya sudah turun hujan atau sedang diguyur hujan. Ini menjadi satu perhatian untuk para pengendara, terutama untuk para pengemudi untuk tetap berhati-hati, kemudian juga untuk tetap memastikan kembali saldo e-tol tercukupi, kemudian juga tetap memastikan kembali kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara prima. Terutama juga dapat kami sampaikan untuk Puncak ini sendiri masih menjadi lokasi favorit bagi para masyarakat yang hendak melaksanakan libur di wilayah Puncak. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Muhammad Zulhilmi di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. 3 orang diamankan, sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Beginilah kejadian pengeroyokan yang menimpa wisatawan asal Jakarta yang viral di media sosial. Kejadian terjadi pada hari Minggu 22 Desember 2024, di mana saat itu korban melintas melalui jalur alternatif di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah orang di jalur alternatif Puncak. Kejadian bermula saat kendaraan korban berpapasan dengan satu mobil yang mogok di sebelah kiri jalan. Sejumlah orang pun turut mengerumuni dan membantu mobil mogok tersebut. Lantaran kondisi jalan yang sempit, korban harus berhati-hati melewati mobil yang mogok itu. Hingga akhirnya kendaraan korban tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria di jalan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang menggebrak mobil korban hingga terjadinya cekcok. Kedua korban yang merupakan seorang ibu hamil dan pasangannya akhirnya turun dari kendaraannya. Dan kemudian saudara IH memarkirkan kendaraannya dan turun langsung bertanya kepada beberapa orang yang berada di sekitar TKP, yaitu pengatur jalan Pak Ogah, dan akhirnya terjadi percecokan, sempat ada pertengkaran dan pemukulan dari salah seorang pengatur jalan tersebut, yaitu Pak Ogah, kepada korban saudara IH. Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Megamendung. Polisi langsung menindak para juru parkir liar di jalanan dan mengamankan 3 pelaku pengeroyokan.
Sementara itu, korban wisatawan asal Jakarta ini telah kembali ke Jakarta. Layaknya tradisi Hari Raya Lebaran, perayaan Natal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dilakukan warga dengan saling berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Namun warga yang memberi selamat adalah warga dari berbagai pemeluk agama termasuk Muslim dan Buddha. Sejak siang tadi, ratusan warga telah berbaris berjajar di halaman Gereja Pantekosta Indonesia di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saat para jemaat keluar dari dalam gereja usai menjalani misa Natal, warga pun silih berganti memberikan selamat sambil berjabat tangan. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata lantaran terharu dengan sikap toleransi yang telah menjadi tradisi ini. Bisa mendapat ucapan dari agama lain, dari agama Islam, agama Buddha. Kami senang, umat Kristen senang. Di samping rasa terharu, di perayaan hari besar ini terselip kata saling maaf memaafkan. Tidak hanya di perayaan Idul Fitri, tapi di perayaan hari Natal maupun perayaan hari Waisak itu selalu ada ucapan kata saling maaf memaafkan. Tradisi seperti ini sudah dari tahun berapa? Ini sudah lama. Sebenarnya ini sudah zaman nenek moyang kami, tapi perayaan salaman itu dimulai dari tahun 2000, sekitar 2010-an. Silaturahmi dan gotong royong di Dusun Tekelan sudah berjalan selama turun-temurun dengan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda-beda keyakinan, hingga kini warga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga telah menyediakan kapasitas tambahan hingga mencapai 4.500 umat. Gereja Katedral menggelar misa Natal sebanyak 3 kali, yakni pukul 8.30, 11.00, dan 17.00 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 7 pagi, sejumlah umat sudah berdatangan untuk bersiap mengikuti misa pukul 8.30 pagi. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Tahun ini Natal mengusung tema solidaritas dan kepedulian pada sesama dengan harapan Natal menjadi momentum pengingat bagi umat Katolik untuk menjaga kerendahan hati dan membagikan damai pada sesama. Merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemprov Jakarta menyajikan hiburan air mancur menari dan video mapping di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Atraksi tersebut dilaksanakan selama sepekan sekaligus menyongsong 5 abad Jakarta. Pemirsa, tepat di belakang saya ada sebuah atraksi pertunjukan di Monumen Nasional, yaitu air mancur menari. Ini sangat atraktif pemirsa, jadi dapat dilihat bahwa ada air mancur yang menari meliuk-liuk mengikuti irama lagu yang diputar adalah lagu-lagu wajib nasional sebagai bentuk nasionalisme dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat di sini juga antusias untuk menyaksikan atraksi yang begitu memukau ditampilkan dalam Pekan Monas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta mulai dari 25 hingga 31 Desember untuk merayakan Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2025. Air mancur ini akan diputar pada setiap hari menjelang hari perayaan Tahun Baru, setiap hari pada pukul 19.30 sampai nanti berlangsung selama setengah jam, yaitu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan akan yang kedua kali pada pukul 21 sampai 21.30. Setelah ini biasanya nanti akan dilanjutkan dengan penampilan video mapping yang ada di bagian sisi selatan Monas
yang akan diputar mulai pukul 20.00 sampai 20.30 dan sesi kedua pada pukul 21.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih akan terus berlangsung selama sepekan, yakni 25 hingga 31 Desember, dan juga nantinya akan ada berbagai macam atraksi lampu untuk menyambut pergantian tahun baru 2025 di wilayah Monumen Nasional dan sekitarnya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyoroti kasus korupsi yang dijadikan alat untuk menjegal orang. Selain itu, ia juga meminta jemaat menjauhi sikap korupsi. Tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya. Untuk membunuh dalam tanda petik ya. Untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks, Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan. Sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dan dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja, supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri, oleh umat sendiri, itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya, tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian, Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya. Menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi, komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi, Mas, segala macam hal ada di balik korupsi itu. Korupsi adalah suatu realitas yang amat sangat kompleks. Pemirsa, MNC Group menggelar Christmas Celebration di studio RCTI Plus Jakarta Barat. Perayaan Natal tahun ini berlangsung khidmat dengan mengangkat tema menyambut seorang anak. Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema menyambut seorang anak, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo, dan keluarga. Perayaan Natal kali ini diharapkan dapat memberikan sukacita penuh dan keberkahan, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia. Semoga damai Natal memberikan hal yang baik, damai sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia, selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga tahun baru nanti akan membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua dan bagi tentunya NKRI yang kita cintai. Harapannya untuk Natal ini biarlah damai sukacita Natal mengisi hati kita semua, dan kasih Kristus itu yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua.
Kemeriahan puncak perayaan Natal MNC Group turut diisi dengan acara hiburan yang tinggalkan pesan bermakna damai dengan balutan lagu pujian dari para musisi tanah air. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun 2025. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semuanya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Divpropam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pekan depan. Dalam konferensi pers, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Divpropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan keluar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan.
Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Apakah dari imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Enggak ada. Kita belum menikah. Belum ada ini apa ya? Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak. Masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga Fornato pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Ditemui saat kunjungannya ke gereja GBI Keluarga Allah Surakarta Rabu sore, Gibran tidak banyak berkomentar terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke KPK. Menurut Gibran, penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitan dengan dirinya. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Karena tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat, namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Iya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya kita? Atau adik-adik, mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi. Berharap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan? Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap.
Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.